Kami mempersembahkan renungan Santapan Rohani, terjemahan dari renungan Our Daily Bread. Untuk menerima notifikasi video baru kami, silakan tekan tombol subscribe dan tanda lonceng di bawah ini. Sahabat ODB, pembacaan Alkitab hari ini terambil dari Mazmur pasal yang ke-55, ayat yang ke-3 sampai dengan ayat yang ke-6, lalu dilanjutkan dengan ayat yang ke-17 sampai dengan ayat yang ke-24. Mazmur 55 ayat yang ke-3 sampai dengan ayat yang ke-6, lalu dilanjutkan dengan ayat yang ke-17 sampai dengan ayat yang ke-24. Perhatikanlah aku dan jawablah aku. Aku mengembara dan menangis karena cemas, karena teriakan musuh, karena aniaya orang fasik, sebab mereka menimpakan kemalangan kepadaku. Dan dengan geramnya mereka memusuhi aku. Hatiku gelisah, kengerian maut telah menimpa aku. Aku dirundung takut dan gentar. Perasaan seram meliputi aku. Tetapi aku berseru kepada Allah, dan Tuhan akan menyelamatkan aku. Di waktu petang, pagi dan tengah hari, aku cemas dan menangis, dan Ia mendengar suaraku. Ia membebaskan aku dengan aman dari serangan terhadap aku, sebab berduyun-duyun mereka melawan aku. Allah akan mendengar dan merendahkan mereka. Dia yang bersemayam sejak purbakala. Karena mereka tidak berubah, dan mereka tidak takut akan Allah. Orang itu mengacungkan tangannya kepada mereka yang hidup damai dengan Dia. Janjinya dilanggarnya. Mulutnya lebih licin dari mentega, tetapi ia berniat menyerang. Perkataannya lebih lembut dari minyak, tetapi semuanya adalah pedang terhunus. Serahkanlah kuatirmu kepada Tuhan, maka Ia akan memelihara engkau. Tidak untuk selama-lamanya dibiarkannya orang benar itu goyah. Tetapi Engkau ya Allah akan menjerumuskan mereka ke lubang sumur yang dalam. Orang penumpah darah dan penipu tidak akan mencapai setengah umurnya, tetapi aku ini percaya kepadamu. Ayat Mas renungan hari ini terambil dari Mazmur pasal yang ke-55 ayat yang ke-23. Tidak untuk selama-lamanya dibiarkan Tuhan orang benar itu goyah. Renungan hari ini berjudul Ditopang oleh Allah, ditulis oleh Karen Huang. Sahabat ODB, suatu hari kami sekeluarga membawa ayah saya pulang dari rumah sakit. Beliau memang mengidap penyakit degeneratif dan kami harus beradaptasi dengan rutinitas medis yang baru yang memerlukan perawatan 24 jam. Karena ayah saya hanya bisa terbaring di tempat tidur dan membutuhkan selang makan. Saat yang sama, saya juga perlu merencanakan prosedur pengobatan untuk masalah lambung ibu saya dan menghadapi klien-klien saya yang sulit di tempat kerja. Karena merasa kewalahan, suatu hari saya masuk ke kamar mandi dan mencurahkan isi hati saya kepada Allah. Tolonglah aku ya Bapa, berilah aku kekuatan untuk melewati hari-hari ke depan. Sahabat ODB, Daud juga pernah merasa terbebani oleh berbagai masalah. Kita bisa baca dalam Mazmur pasal yang ke-55, ayat yang ke-3 sampai dengan ayat yang ke-6. Diserang oleh putra kandungnya Absalom, dihianati oleh sahabat karibnya, dan tidak berdaya menghadapi kekerasan yang terjadi di Yerusalem. Daud berkata, "Aku dirundung takut dan gentar." Namun, Daud memilih untuk percaya kepada Allah. Ia percaya tidak untuk selama-lamanya dibiarkannya orang benar itu goyah. Kepercayaan yang dipupuk Daud selama bertahun-tahun kepada Yang Maha Kuasa telah mengajarkannya bahwa meski masalah bisa menggoyahkan kita, mereka yang beriman kepada Allah
tidak akan pernah tersesat dan tanpa harapan. Pasal 37 ayat 24 berkata, apabila ia jatuh tidaklah sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Daud tahu Allah akan mendukungnya dengan kekuatan dan hikmat-Nya. Pasal 55 ayat yang ke-16 berkata, aku berseru kepada Allah dan Tuhan akan menyelamatkan aku. Sahabat ODB, 14 tahun kemudian kami masih merawat ayah saya di rumah. Tahun-tahun yang telah berlalu telah mengajar saya bahwa ketika kita menyerahkan segala kekhawatiran kita kepadanya, maka Dia akan memelihara kita. Allah menanggung beban kita. Dan Dia juga menanggung kita. Sahabat ODB, bagaimana Allah mengingatkan Anda bahwa Dia tidak akan membiarkan Anda goyah? Lalu bagaimana Anda bisa mempercayakan masalah Anda kepadanya? Mari kita berdoa. Ya Allah, terima kasih karena Engkau menolongku untuk menapaki hari-hari yang akan datang. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari mendukung pelayanan ini agar kami dapat menjangkau banyak jiwa dengan firman Tuhan yang sanggup mengubahkan hidup. Silakan scan kris yang tertera di layar untuk memberikan persembahan kasih. Tuhan Yesus memberkati.